Ternyata ini yang bisa bikin jadi bopeng dan banyak yang meremehkan hal ini. Kalau kalian tahu cara pencegahannya, ini bisa menghemat jutaan bahkan puluhan juta. Dan bopeng itu bukan dari jerawat aja loh. Dan gua akan menjelaskan satu persatu dari pencegahannya bahkan yang kalian tidak menyadari kenapa bisa terjadi bopeng itu. Dan bopeng di wajah itu bisa terjadi karena ada perlukaan di wajah, biasanya dari jerawat ataupun dari cacar. Nah, kalau dari jerawat itu karena kesalahan dari pengobatan jerawatnya itu. Kalian tuh gak mau untuk pengobatan di dokter kulit. Padahal kalau kalian ke dokter kulit untuk mengobati jerawatnya itu bisa minimalisir biar gak terjadi bopeng. Malah kalian biasanya ya rata-rata dari followers gue itu mereka pada ke salon ataupun ke klinik untuk treatment jerawat. Ya biasanya kayak salah satunya suntik jerawat. Nah suntik jerawat itu memang bisa bikin bopeng. Bilang bang gue gak jadi bopeng kok abis suntik jerawat. Nah berarti penindakan dari suntik jerawat itu si dokternya itu sangat terampil dengan dosisnya dan juga kedalaman si jarumnya itu sangat tepat, jadi gak bikin bopeng. Tetapi kalau kalian suntik jerawat secara terus-menerus di tempat dan juga titik yang sama, itu bisa bikin bopeng. Dan biasanya ada juga yang bisa bikin bopeng karena dari jerawat saat tindakan facial. Apalagi facialnya di salon ya. Kalau di salon itu jerawatnya pasti dipencet-pencet dan juga diekstraksi dengan alat komedonya itu. Jadi jerawatnya itu dipaksa untuk dikeluarin sampai cairannya itu keluar. Nah itu bisa bikin bopeng juga. Nah ada juga yang bilang, bang gua gak mencetin jerawat tapi kok jadi bopeng juga. Nah itu jerawatnya pasti meradang banget dan udah lebih dari 2 minggu. Gua saranin kalian jerawat itu maksimal 2 minggu sudah harus sembuh gimana pun caranya. Insya Allah sebetulnya kalau pengobatan kita tepat itu bisa sembuh kok jerawat itu. Misalnya kayak gua pas jerawat lagi meradang karena penggunaan tretinoin pas saat purging. Nah itu sangat wajar sekali. Pertama gua turunin intensitas penggunaan tretinoinnya. Gua menggunakan acne patch untuk jenis jerawat yang biasa dan kalau dia sudah meradang dan mendem itu gue pakai acne patch yang jenis microneedle dan setelah malamnya baru gue totol obat totol jerawat yang biasa gue pakai. Biasanya sih gitu sih. Misalnya ada kasus unik teman kalian jerawatnya sering dipencet-pencetin tapi kok dia gak jadi bopeng. Nah biasanya bopeng itu terjadi dari faktor genetik. Coba kalian lihat dari kedua orang tua kalian antara ayah atau ibu kalian. Kalau memang dari ibu kalian ternyata dia ada bopengnya, nah berarti itu faktor keturunan atau faktor genetik. Dan biasanya yang bisa terjadi bopeng ya karena dari cacar itu. Nah kalau cacar ini adalah penyakit yang sangat menular dan memang tidak bisa kita hindari untuk bisa terjadi bopeng itu. Nah makanya kalian yang lagi terkena cacar, gua saranin langsung ke dokter kulit, jangan langsung meremehkan lah yang cacar ini. Soalnya kalau cacar ini ada penyakit yang serius. Jadi kalian harus segera diobatin ke dokter kulit untuk meminta obat antibiotik dan juga obat yang salep untuk diobatin bagian yang cacar-cacarnya itu. Biar dia lebih cepat sembuhnya dan gak menjadi bopeng. Dan pastinya nanti kalau misalnya dia menjadi koreng cacar saat hari ke-7 biasanya dia kerasa kering dan juga sangat panas ya. Nah itu harus dijaga biar gak terkelopek dengan sengaja pun tidak sengaja. Jadi tidurnya itu harus telentang dan penggunaan sabun cuci mukanya ya harus ditap-tap. Usahakan si bekas koreng cacarnya jangan sampai terkelupas, biarin dia terkelupas sendiri. Nah, kalau dia sudah terkelupas dan kelihatan kayak jadi bopeng gitu, tenang aja, itu biasanya 1 sampai 2 bulan si bekas tekstur bopeng cacarnya dia masih bisa ada kemungkinan naik dan juga regenerasi kulit baru. Jadi kalian harap bersabar aja dan juga itu bisa dibantu dengan serum yang mengandung kolagen dan juga serum vitamin C untuk menaikkan tekstur bopeng bekas cacarnya. Atau bisa kalian untuk konsultasi ke dokter kulit untuk diresepkan Vitasit atau tretinoin agar menaikkan teksturnya lebih cepat lagi. Gua rasa udah cukup untuk permasalahan yang biasa terjadi bopeng. Ya biasanya kan yang tadi gua sebutkan tadi karena dari jerawat, bisa juga dari cacar atau dari faktor genetik. Ini adalah pure dari pengalaman gua untuk men-sharing tips pencegahannya biar kalian gak usah menjadi pejuang bopeng. Karena pejuang bopeng itu mahal sekali, jadi menghabiskan jutaan bahkan puluhan juta untuk treatmentnya. Kalau kalian merasa bermanfaat untuk video ini, tolong di like, share, dan juga apa yang kalian rasakan saat berjuang jerawat, apakah tidak berhasil atau baru menemukan video ini tentang tips-tips yang saya berikan tadi. Nanti kita sharing di komentar aja ya. Biar kalian tidak ketinggalan tips dari efektif treatment bopeng gua yang lainnya, bisa dibantu subscribe ya.